Kebenaran akan selalu kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Kebenaran tanpa kecerdasan akan selalu kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Ini yang sudah terjadi di kita. Coba think about that. Mereka itu immoral, mereka itu materialist consciousness of the global. Dan karena mereka sudah begitu kayanya, begitu powerfulnya, mereka berpikir, banyak sekali dari 8 miliar orang ini di dunia yang tidak contribute terhadap planet kita. Mereka tidak contribute, ada yang sakit, ada yang IQ-nya pas-pasan, ada yang jadi parasit. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu yang nggak ada gunanya, itu harus dikurangi, disposable, harus dimusnahkan. Ini bukan teori konspirasi, saya research a lot dan saya masuk dalam organisasi ini. Saya bergaul dengan mereka. Lihat aja network saya, lihat aja CV saya. Kenapa sejak masih muda saya yang harus memimpin diskusi kalau kita mau pinjam uang dengan the World Bank? Tujuannya itu, untuk mencapai tujuan itu, mereka bisa menang nggak? Nggak bisa menang, kecuali mereka mengorganisasi mereka. Ya, mereka punya section namanya the mind sebelah kiri, mind manipulation. Saya ke bawah lagi, Tax Exemption Foundation, mereka bikin Secret Research Center and Think Tank. Orangnya pinter-pinter. Mereka punya NGO yang besar-besar, large NGO. Drug Company, National Organization, mereka yang kuasai. World Health Organization, education sama science. Mereka yang kuasai itu sebenarnya sudah dibentuk oleh mereka secara kita nggak sadar. Ketika saudara-saudara diberikan scholarship, belajar ke negara-negara asing, sebenarnya itu model brainwash. Ini yang paling penting, mind manipulation. Oleh karena itu, selama 20 tahun terakhir, saya belajar hanya khusus mengenai ini. Bagaimana cara mereka bekerja. Nomor 2, saya nggak bahas yang elit militer ya, tapi yang nomor 2, program mereka apa di sini? Population Control Agenic and Human Genome. Saudara-saudara tahu bahwa human genome sekarang sudah bisa di-reveal. Agenic itu artinya, artinya bagus, genic artinya gen. Mereka hanya memilih gen-gen yang bagus. Oleh karena itu, kalau ada wabah COVID, ketika you mati, kena ignoransi ignoransi dari you punya mind, dari you punya pengetahuan, dari you punya fisik, maka you mati. Karena mereka ingin survival of the fittest. Bukan fittest secara fisik, tapi fittest secara mind. Dan oleh karena itu mereka menguasai the UN Environment and Population Control Agency. Apakah saudara-saudara tidak tahu bahwa di United Nations itu ada namanya Environment and Population Control Agency? Maksudnya itu apa? Nanti Dr. Tifa bisa menjelaskan itu. Kemudian, mereka punya namanya Round Table Royal Institute of International Affairs. Saya sekolah di situ. 1 tahun saya sekolah mempelajari itu. Kalau saudara-saudara pernah mendengar Bilderberg Convention every year, itu pemimpin-pemimpin negara yang datang ke sini. Di bawahnya ada World Economic Forum yang dikenal dengan Davos. Presiden kita bangga banget diundang ke Davos. Presiden itu grup, mereka punya agenda 21, agenda 30 akan terjadi riset. Kalau sepanjang mata you memandang itu tanahnya Rockefeller. United Nations itu semua tanahnya di atas tanah Rockefeller. Dan mereka melakukan media spinning terhadap semua bangsa. Tujuannya apa? Human race disposable people. Jadi kalau ada policy-policy dari pemerintah kita yang kita dan kita salahin pemimpin kita, karena mereka sudah secara tidak sadar di brainwash.
termasuk soal nyamuk. Dan saya akan buktikan ini sekarang. Sekarang yang harus kita perhatikan, mind manipulation. Saya ingin tanya sama saudara-saudara. Saudara-saudara dengan belief system saudara, agama pun apapun, dengan ilmu sains apapun, ketika antara satu saintis sama saintis berkelahi, siapa yang menonton? Mereka yang menonton. Mereka mengatakan, biarkanlah mereka berkelahi satu sama lain, supaya kelihatan ada demokrasi. Demokrasi itu ciptaan mereka. Ini dibikin tahun 1896. Nama dokumennya Zion Protocol. Bukan fake, itu real. Interpol yang menciptakan itu mereka. Liga Bangsa-Bangsa 1913 yang menciptakan mereka. Federal Reserve itu punya pemerintah Amerika atau punya swasta? Swasta. Mereka yang menciptakan. Saya sudah tulis sudah lama sekali 2004. Liga Bangsa-Bangsa, semua mereka. Large NGO. World Mosquito Program itu NGO bukan? Ya. Bagaimana ada satu NGO bisa mengatur 12 negara untuk menerima program nyamuk ini? Bagaimana vaksin-vaksin COVID bisa disebar oleh Drug Company National Health Organization? It's all organized, terorganisir. Kita bicara pandemi treaty. Kalau nanti tanggal 27 November kita tidak keluar, kita dikontrol sovereign kita. Ini dikontrol di sebelah bawah kiri merah. World Health Organization, Education and Science. Jadi jangan salahkan Pak Jokowi kalau dia memimpin, menginisiat 33 negara. Jangan salahkan Pak Budi, Menteri Kesehatan. Mereka cinta sama rakyat Indonesia. Cuma mereka nggak sadar. Tugas kita adalah menyadarkan. Di sini adalah spiritual unity dipentingkan. Population control agent and human genome. Tentu Indonesia jadi sasaran. Karena orang-orang Indonesia yang eugenik, yang punya gen yang bagus, cuma sedikit. Mereka sudah mencoba dengan COVID. Mereka kecewa. Kenapa? Di COVID di Indonesia hanya 30%. Kenapa pada waktu itu Pak Jokowi tidak mengatakan kata lockdown? Kalau dia mengatakan kata lockdown, maka dia harus patuh kepada aturan WHO. Makanya kita memakai istilah lain. Sehingga kita tidak usah patuh. Oleh karena itu, korban COVID di Indonesia cuma 30%. Sehingga jualan vaksinnya juga turun. Mereka ingin ada apa dengan Indonesia. Dan sekarang mereka masuk lagi dengan wabak ya. So, sekarang saya tanya, mana yang akan benar? Yang akan menang, kebenaran atau kejahatan yang terorganisir? Kejahatan terorganisir. Kejahatan yang terorganisir kalau kita nggak berani ini gebrak. Jadi untuk saudara-saudara yang bilang pasti kebenaran menang, enggak bro. Kita pasti akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Supaya kita bisa menang, kebenaran bisa menang dari kejahatan yang terorganisir, apa yang harus kita lakukan? Organisir juga. Bersatu. Kita harus bersatu. Kalau kita masih pecah belah politik, pecah belah agama, ini terbaik. Bisa bersatu nggak? Tidak. Karena mereka disatukan secara spirituality dengan evil force. Jadi sengaja agama kita dipecah-pecah di sini, kaum Islam ditekan di sini, dibikinlah teroris di situ supaya kaum Islam di sini dianggap jelek. Kenapa? Mereka ngeri banget sama Indonesia karena the majority of people yang beragama Islam ada di sini. Makanya kita diobrak-abrik. Makanya
teman-teman saudara-saudara Islam kita banyak ditekan, terus diadu domba dengan kelompok Islam yang lain, dengan kelompok yang lain. Saya menghimbau untuk kawan-kawan, kita bersatu bukan dengan agama, kita bersatu secara spiritual. Di sini, di forum ini, ada pimpinan dari agama Hindu, bukan pimpinan Humas Puskor Hindu. Kita bisa membuktikan sendiri betapa di Bali kalau kita tidak bersatu, pemuka agamanya, tidak mungkin dalam 5 hari selesai. Betul demikian Pak Dewa ya? Karena kita bersatu secara spiritual. Tidak ada money, tidak ada apa. Gerakan kita hanya menghabiskan uang yang begitu besar, cuma 5 juta rupiah dari pribadi. Kita diorganisir secara spiritual. Di sini ada Babe Aldo. Selamat sore Babe Aldo. Babe Aldo saya lihat video-videonya cerdas. Dia bisa lihat ini semuanya. Tapi Babe Aldo kita harus bersatu secara spiritual. Ini bukan gerakan politik. Justru kalau kita demo-demoan mau jatuhin pemerintah, itu yang diharapkan oleh mereka, bikin negara kita kacau. Apalagi ini kita lagi dalam pemilu.